Satu sukacita yang besar pagi ini saya boleh kembali datang hadir ya mengunjungi saudara, datang di rumah saudara, boleh mengajar firman Allah. Sebelum saya sharing pengajaran firman, tentu saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, baik jemaat di GSPDI Philadelphia Jombang maupun jemaat yang tanpa disadari Anda saya gembalakan setiap hari lewat pengajaran firman Allah. Terima kasih dengan ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang berisi doa-doa supaya diurapi Tuhan, supaya saya sehat. Memang perlu sehat saudara ya, perlu anugerah Tuhan, perlu urapan Tuhan, melayani Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat ucapan dan doa-doa saudara. Supaya saya sehat, panjang umur, bisa jadi berkat bagi banyak orang, berbagi firman Tuhan setiap hari. Dan saya pikir puji Tuhan ya, masa pandemi ya gereja kami, saya pun bisa jadi berkat bagi banyak jemaat yang gak bisa beribadah ke gereja, bisa ibadah di rumah-rumah. Dan saya pikir itu dahsyat. Selama musim pandemi hampir satu tahun setengah lebih, ada kebangunan rohani, ada pemulihan, ada sorak-sorai terjadi di rumah-rumah umat Tuhan. Itu dahsyat saudara ya. Tanpa kita sadari kita melihat itu kebaikan Tuhan. Nah pagi ini dalam sharing pengajaran firman Allah, saya mau bicara tentang belajar menikmati ketidaknikmatan. Apa ini saudara ya? Belajar menikmati ketidaknikmatan. Dari judulnya gak enak dengernya ya. Belajar menikmati, harus menikmati ketidaknikmatan. Dengernya saja udah gak enak, pahit dengernya. Tapi memang harus belajar. Kenapa? Ya karena situasinya kayak begini. Saudara, masa pandemi, masa sukar. Anda tanya sama saya, pendeta sampai kapan pandemi? Gak ada yang tahu loh. Para ahli itu kan hanya kira-kira menafsirkan. Ya, bisa iya, bisa tidak. Yang pasti gak ada yang tahu kapan berakhirnya. Makanya penting bagi saya rasa untuk sharingkan ini. Untuk setiap kita berhadapan, berperang dengan situasi yang ada hari ini, masalah yang kau hadapi yang tidak enak sebetulnya, belajar menikmati ketidaknikmatan itu. Kita ketemukan ayatnya, kita baca dalam Mazmur 34 ayat 9 ya. Itu barusan kita nyanyikan, itu lagunya ayat ini. Mazmur 34 ayat 9, mungkin di Alkitab saudara mungkin ayat 8, ada yang 9, gak usah dipersoalkan. Karena yang saya pakai Alkitab digital soalnya ya. Apa 8 apa 9, yang penting kalimatnya ini yang bunyi ya. Mazmur 34 ayat 9, 1, 2, dan 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9 dibuka dengan kata kecaplah dan lihatlah. Saudara perhatikan. Dua kata ini saya minta pagi ini kita perhatikan. Kata kecaplah dan lihatlah. Jelas dari kalimatnya, dari katanya sudah berbeda. Ya, maknanya beda. Saudara ya, kecaplah dan lihatlah. Kayaknya kalau kita ngomong makanan ya, kecap itu kayaknya bahasa makanan. Kalau Tuhan kehendaki, mungkin saya bawa ke sana besok. Sekarang belum. Itu kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan berikan yang lain besok, ya yang lain saya beritakan. Saya lebih nurut sama Tuhan, meskipun saya udah ngomong. Kan kalau Tuhan kehendaki, mungkin saya bawa ke hal seperti itu. Tapi memang saudara ya, kalau kita bicara kecap itu bicara makanan. Biasanya sebelum kita mengecap makanan, kita mau makan makanan saudara ya, kita mesti lihat dulu baru kecap. Setuju dengan saya? Sepakat saudara? Semua kita lah. Saya pikir itu bukan cuma saya, itu bukan cuma sekedar pendapat saya paksakan sama saudara. Saya pikir kita semua sama. Sebelum kita minum sesuatu ya, sebelum kita makan sesuatu, kalau ini kotor di atasnya, saya nggak mau minum, saya lihat dulu. Ketika pengerja gereja siapkan buat saya lihat dulu. Oh boleh diminum. Lihat dulu baru minum. Lihat dulu baru kecap. Tapi aneh, kenapa bahasa Alkitab katakan kecap dulu baru lihat. Rasanya dengan logika pikiran kita kayak kebalik-balik ini cara firman Tuhan ngomong. Tapi bukan terbalik. Karena sebetulnya bukan bicara makanan masalahnya saudara ya. Kecaplah dan lihatlah. Yang saya mau katakan kepada saudara begini, bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak mengecap dulu kebaikannya. Saya ulang saudara ya, sambil saya baca, sambil saya ngomong, sambil Anda dalam-dalam merenungkan.
Kenapa Alkitab berkata kecaplah dan lihatlah? Ini dua kata yang berlainan. Tetapi saya simpulkan begini dari kata kecaplah dan lihatlah. Kalau kita nggak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak belajar berusaha mengecap dulu kebaikannya. Nah, di masa pandemi ini, pada pandemi Corona COVID-19, kita sama-sama tahu, itu mungkin di antara kita yang ngomong. Banyak orang sulit melihat kebaikan Tuhan. Banyak orang mulai berkata begini, baiknya Tuhan di mana? Baikkah Tuhan itu? Kalau Tuhan baik, baiknya Tuhan di mana? Orang mulai sekarang banyak berkata, apa sih pendeta baiknya Tuhan? Pendeta, tunjukkan sama saya di mana baiknya Tuhan di masa pandemi Corona COVID-19 ini. Baikkah Tuhan itu? Saudara, biasanya kami hamba Tuhan, kalau ada pertanyaan, pendeta, apakah Tuhan baik? Baikkah Tuhan itu? Di mana baiknya Tuhan? Kami selalu punya jurus, Anda pun selalu akan katakan ayat ini. Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita baca ayat ini. Selalu kita ketemu kata kebaikan di ayat ini kan. Roma 8 ayat 28, 2 dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal Allah bekerja. Rencananya untuk apa? Rencananya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kembali orang bertanya, banyak orang bertanya masa pandemi Corona COVID-19, tetapi apa kebaikan Tuhan di balik pandemi ini? Baikkah Tuhan, pendeta? Di mana kebaikan Tuhan di masa corona ini? Apa kebaikannya, coba pendeta katakan. Ayat ini mengatakan Anda mesti percaya, sebab ini yang ngomong bukan pendeta kan, yang ngomong bukan saya sebagai seorang hamba Tuhan, yang ngomong firman, yang ngomong Tuhan lewat pewahyuan kepada para rasul. Bahwa Alkitab berkata Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Rencananya utama adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Anda balik bertanya di mana kebaikan Tuhan masa pandemi? Memang secara mata jasmani dengan cepat kalau kita menilai, melihat secara langsung masa pandemi seperti nggak ada kebaikannya, yang banyak kerugian. Karena memang sejujurnya kita menilai dengan pertimbangan kita telusuri masa COVID-19 pandemi Corona ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan job, banyak orang kehilangan omsetnya yang harusnya dapat job besar. Tahu-tahu buntung, bukan untung, tapi rugi gitu. Banyak orang kehilangan apa saudara ya? Kebahagiaan, kesejahteraan. Banyak orang kehilangan keuntungan, bahkan tidak sedikit, bahkan banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Pulang dulu ke rumah Bapak. Selama musim pandemi dari awal dulu bikin kaget-kaget saudara. Sampai detik hari ini saudara ya. Itu masih banyak orang bertanya sama saya sebagai seorang hamba Tuhan pendeta. Ngomongnya begini, kenapa ya pendeta? Hamba Tuhan selama masa pandemi kok banyak yang mati juga dipanggil pulang ke rumah Bapak. Coba. Banyak pendeta meninggal, banyak kita anggota keluarga kita ditinggalkan pulang lebih dulu ke rumah Bapa di sorga. Kalau dari apa yang saya ceritakan 1, 2, 3 macam banyak hal kerugian ini. Mungkin Anda berkata, nah pendeta di mana kita bisa lihat kebaikan Tuhan? Apa kebaikan Tuhan? Saudara Anda mesti tahu Roma 8 ayat 28 ini adalah salah satu kunci kebahagiaan, sukacita, kekuatan iman daripada Rasul Paulus. Paulus ini seorang rasul yang bukan gak ada masalah. Bukan seorang rasul yang bersukacita bahagia melayani Tuhan. Karena masalah yang dihadapinya kecil-kecil. Oh tidak, baca telusuri biografinya Paulus. Dalam dia melayani Tuhan. Dia suka menghadapi masalah yang berat-berat dan besar-besar. Dirajam batu hampir mati pernah. Karam kapal pernah. Dicambuk sampai hancur punggungnya pernah juga. Paulus menghadapi masalah yang berat, di penjara digebukin. Iya, pernah juga. Berat masalahnya. Tapi kenapa bersuka cita? Karena dia pegang ini ayat salah satunya. Dia memahami satu ayat ini. Dia yakin, percaya, sangat mempercayai bahwa yang namanya rencana Allah yang utama dalam hidup orang yang dikasihinya adalah mendatangkan kebaikan.
Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, dalam situasi masalah yang tidak baik sekalipun, apakah saudara bisa percaya dengan imanmu kepada ayat Roma 8:28 bahwa rencana utama Allah dalam hidup kita adalah begini, mendatangkan kebaikan. Tetapi tunggu dulu saudara, kebaikan yang seperti apa? Apakah Anda setuju kalau saya katakan bahwa kebaikan itu adalah kesuksesan? Apakah Anda setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa keberhasilan itu sama dengan kebaikan? Kesuksesan sama dengan kebaikan? Kalau saya jawab belum tentu. Keberhasilan belum tentu kebaikan. Kesuksesan belum tentu kebaikan. Hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan yang kita alami dalam hidup kita belum tentu itu kebaikan. Karena yang namanya kebaikan, bagaimana disebut kebaikan kalau keberhasilan kita, kesuksesan kita mencapai puncak anak tangga, Anda untung besar, Anda sukses besar, ada di atas hidupmu. Tapi ketika posisimu di atas, Anda sukses, cuannya banyak, omsetnya luar biasa. Saudara dapat sebuah pekerjaan yang baru, yang indah, yang menyenangkan kamu. Tapi ternyata pekerjaan barumu itu yang mungkin gajinya besar, bentuknya mungkin omset besar, bentuknya gaji besar, indah kan, menyenangkan kan. Tapi apa artinya keuntungan itu, kesuksesan itu, gaji yang baru yang besar itu ternyata membuat kamu tinggalkan Tuhan. Berkat itu membuat saudara lupa sama Tuhan. Berkat itu membuat saudara gini, aku sekarang gak butuh Tuhan lagi. Anda pikir Anda hebat ketika Anda jadi kuat. Apakah bisa disebut kebaikan coba? Ketika Anda sukses, Anda berhasil, lalu Anda mundur teratur dari Tuhan. Anda gak cinta lagi sama Tuhan. Beberapa hari kita belajar harusnya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita membuat kita tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah mengasihi Tuhan. Bukan makin mundur, mati dingin kasih kita. Itu namanya bukan kebaikan. Kita mesti sepakat dulu arti kata persepsi pandangan tentang kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28. Ini kebaikan dalam pandangan nilai secara rohani. Bukan kebaikan yang sama dengan keberhasilan. Memang keberhasilan itu kebaikan buat kita. Tapi bagi Tuhan belum tentu. Tuhan bisa kasih kebaikan yang memang betul-betul kebaikan. Makanya kita bicara satu pokok bahasan pengajaran firman, menikmati ketidaknikmatan. Yang kita katakan ini gak nikmat pendeta, ini gak indah sama sekali, ini sama sekali gak menyenangkan. Bagi saudara, bagi Tuhan katakan ini baik buat kamu. Tapi bagi kita gak baik. Kita belajar kebaikan seperti apa? Ini kebaikan bukan duniawi pandangannya. Kebaikan secara rohani. Mari saya mau kasih contoh dulu beberapa hal sama saudara. Supaya melandas mengerti. Saya mau terangkan dulu kata mengecap. Ketika saya coba searching kata mengecap dalam bahasa Ibrani. Itu disalin dengan kata ta'am. Ta'am artinya to taste. To taste artinya adalah merasakan, rasa. Mencicipi. Lebih dalam ternyata to taste atau ta'am itu artinya adalah menikmati. Mengecap itu menikmati. Makanya firman Allah mengecap kebaikan Tuhan, saya pakai judul menikmati ketidaknikmatan. Karena ternyata arti mengecap atau ta'am atau to taste, arti yang paling dalam, yang paling menukik. Itu artinya adalah menikmati. Makanya saya katakan dari awal bahwa kita tidak akan dapat melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan datang kita gak bisa lihat. Kita katakan apa? Gak baik. Kalau kita gak belajar menikmati itu. Mengecap itu saudara. Ketidakbaikan itu kita belajar nikmati kecap. Saya gak tahu ketidakbaikan seperti apa menurut saudara yang kita harus nikmati. Tuhan katakan itu baik, nikmati. Saya tunjukkan sebuah kasus contoh dalam Alkitab. Dalam Keluaran pasal 13 saudara ya, ayat 17 dan 18. Saya baca ayat 17, lalu saudara dan saya sama-sama kita baca ayat 18 ya. Ikuti pembacaan supaya ngerti maksud firman Allah, menikmati ketidaknikmatan itu apa maksudnya ya. Biar ayat-ayat firman yang menerangkan kepada kita, ayat menerangkan ayat. Dan saya percaya itu powerful, jadi rema pewahyuan buat kita. Saya baca ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jelas ya dari sini, supaya saya nggak ulang-ulang baca, perhatikan ini dengan baik, apalin dengan baik. Allah setelah Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dikatakan Allah tidak menuntun mereka Israel yang keluar dari tanah Mesir melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tembak lurus langsung, enggak tembak lurus. Walaupun dikatakan apa? Jalan ini yang paling dekat, yang paling biasa, yang paling umum, yang paling dekat itu ini. Nanti saya terangkan. Sebab firman Allah ada alasannya kenapa enggak langsung saja lewat Filistin, tembak langsung nyampe. Ada alasan, ini alasannya. Jangan-jangan Tuhan tahu bangsa itu menyesal. Ini dia. Apabila mereka menghadapi peperangan, gak siap hadapi peperangan, takut dengan peperangan. Sehingga mereka apa? Kembali ke Mesir. Mentalnya masih mental Mesir. Nah, sama-sama kita baca ayat 18. 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jelas, clear di sini pembacaan. Jadi begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bawa mereka berputar. Lewat apa? Lewat padang gurun. Kenapa lewat padang gurun? Nanti saya terangkan. Karena Tuhan mau bawa mereka ke laut Teberau. Untuk apa lewat Teberau? Nah itu kita nanti ujungnya. Mujizat spektakuler Tuhan buat. Sengaja diputar untuk terjadinya mujizat yang besar. Nanti bagian akhir itu. Tapi dari awal saya kasih bocoran supaya nangkep teng enak, saudara. Jadi saya ulang. Begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sengaja diputar jalannya. Kenapa nggak langsung tembak saja lewat Filistin? Nggak gampang. Sebetulnya lewat Filistin lurus saja, walaupun lihat benteng-benteng tembok kotanya Filistin menakutkan. Tapi kalau lurus jalan yang umum, jalan yang paling dekat, lurus saja. Itu saya pernah baca, waktunya paling-paling 1,5 bulan sampai 2 bulan paling lama. Jalan santai, malam tidur istirahat, besok pagi jalan lagi. Itu antara 1,5 bulan paling lama bisa 2 bulan jalan kaki lewat Filistin lurus. Ya serong sedikit lalu lurus, saudara. Nanti kita lihat petanya itu. Tapi ternyata Tuhan sengaja putar, perhatikan kalimat ini. Tuhan yang sengaja, Tuhan yang lakukan, sengaja perjalanan Israel diputar. Lewat mana? Lewat padang gurun. Tujuannya apa? Menuju laut Teberau. Dan kalau misalnya Israel ikuti rutenya Tuhan. Saya ulang. Misalnya Israel ikuti rutenya Tuhan berputar lewat padang gurun. Saudara ya. Lalu lewat laut Teberau. Lalu lewat yang namanya tempat-tempat yang lain. Nanti itu dengan situasi kondisi yang dilewati rutenya Israel. Ikut rutenya Tuhan, itu paling lama rute kondisi seperti itu. Itu paling 8 bulan paling lama nyampe. Rute diputar. Kalau lurus tadi cuman 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kalau ikuti berputar, seberputar-putarnya ikuti Tuhan. Ya gak keterlaluan gitu. Paling cuman 8 bulan paling lama. Ya diputar. Tapi gak keterlaluan. Israel itu 40 tahun. Berputar-putarnya 40 tahun gitu. Kenapa 40 tahun berputar-putar? Yang salah bukan dari pihak Tuhan. Yang membuat Israel berputar-putar 40 tahun. Itu karena Israel sendiri. Ngomel terus. Bersungut-sungut terus. Gak siap. Ingat kenapa ngomel? Mentalnya mental Mesir. Guru saya suka ngomong dulu sama saya begini. Waktu saya kuliah di sekolah Alkitab. Guru saya ngomong gini. Bagi Tuhan keluarkan Israel dari tanah Mesir itu hal yang mudah. Saya percaya Tuhan untuk pulihkan saudara pagi ini. Tuhan untuk sembuhkan kamu yang sakit. Tuhan untuk berkati usaha, pekerjaan saudara. Itu bagi Tuhan perkara yang mudah. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bukankah Alkitab berkata, Lukas 1:37 berkata, sebab bagi Tuhan Allah kita tidak ada yang mustahil. Memberkati saudara seperti membalik telapak tangan. Tuhan keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu perkara yang mudah. Dihajar 10 tulah, Israel yang miskin hari itu juga jam itu pulang kembali ke Israel ke Kanaan. Itu menjadi orang terkaya, menjadi kaya begitu.
Hartanya banyak. Bagi Tuhan memberkati perkara yang mudah. Mereka yang kasih-kasih, nih emas kami, nih perak kami, sana caw kamu pergi, kamu tinggalkan tanah Mesir. Disuruh pergi, dikasih uang, dikasih harta. Tuhan mau kasih berkat, perkara yang mudah. Tuhan mau tolong saudara, perkara yang mudah. Tapi perhatikan, guru saya berkata begini, gampang buat Tuhan keluarkan untuk Mesir, keluar dari tanah, keluarkan Israel dari tanah Mesir. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati mereka itu sulit. Kalau Anda tahu, mentalnya mental Mesir. Maksudnya apa? Mentalnya mental perbudakan. Bayangkan 400 tahun Israel diperbudak di tanah Mesir. Mentalnya budak. Mentalnya budak. Anda tahu, begitu nanti menyeberang Laut Teberau, nyampe di padang gurun, udah ngomel. Udah ngomong begini sama Musa, nantang sama Musa. Musa, bagaimana kamu ini? Apa kurang kuburan di tanah Mesir? Kamu membawa kami sama istri, anak, suami kami ke sini. Kami mau dikubur di sini. Apa kurang kuburan di sana? Musa, di sini gak ada makanan enak. Cuman beginian makannya mana? Di Mesir memang kami budak, tapi ada makanan enak. Ada ikan bakarnya Musa di sana. Pernah baca? Mereka teringat akan ikan di tanah Mesir. Kami ingat semangkanya. Kami ingat mentimunnya. Kami ingat bawang pre, bawang merah, bawang putih. Sak bumbu dapur ingat saudara ya. Bayangin. Mesir. Mentalnya Mesir, kembali ke Mesir. Makanya pengen baliknya ke Mesir. Nah sengaja Tuhan putar lewat padang gurun menuju Laut Teberau. Karena Tuhan tahu gini, ini gak siap perang. Orang Israel mentalnya budak, gak siap perang. Makanya ngomel terus. Karena mentalnya budak saudara ya. Mentalnya mental dunia juga. Makanya setiap ada kesulitan, ya gunung batu segala macam, ada keluar air tapi masih ngomel. Itu menyebabkan mereka berputar-putar. Kalau saya bandingkan secara kekinian dengan yang kita hadapi, Israel itu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Bukankah situasi hampir sama yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara? Anda dan saya sejak awal 2020, Februari, Maret, kita berjibaku bergelut dengan namanya pandemi corona. Hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih. Corona belum selesai, saya ulang. Kita tanya kepada para ahli, kapan selesainya? Ya berandai-andai, semuanya prediksi. Bisa benar, bisa tidak, bisa ya, bisa salah. Mengatakan ya mungkin 2022, tapi nggak ada jaminan. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Tapi kita nggak ada yang tahu. Ya, istilah saya yang kita hadapi hari ini, kapan selesainya? Nggak tahu. Apakah 2021 akhir Desember pandemi corona selesai? Nggak ada jaminan. Kayaknya yang sedang kita hadapi virus corona ini membuat kita berputar-putar. Sebetulnya saya percaya masa pandemi, masa corona ini ada ayat ya. Yesaya 51 ayat 1 ini saya baca dengan cepat, dibilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan seterusnya. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong kita. Meskipun masa pandemi, masa corona, saudara, yang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang sulit. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Kalau Tuhan turun tangan berkata, selesai hari ini. Detik ini, hari ini sedang saya bicara. Kalau Tuhan berkata, hei corona berhenti, dia akan berhenti. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Kalau dia turun tangan, semua beres. Iya kan? Jelas, Yesaya 51 ayat ini Anda mesti percaya. Tangan Tuhan itu gak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong kita. Kalau Tuhan bilang kamu sembuh hari ini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Termasuk urusan besar pandemi ini, corona ini. Kita masih berputar-putar. Tanya sama orang, kapan ya Bu, kapan ya Pak, kapan pendeta, kapan ya profesor. Nah, tahu ya kapan ya. Kira-kira ini, kira-kira gak ada jaminan. Sebab apa yang namanya uji coba, apa ya kehebatan, atau apa fungsi daripada vaksinasi kita. Ada Anda sudah divaksin sekali, 2 kali, belum teruji lewat apa ini varian corona delta. Bagaimana? Sudah muncul varian yang baru kan, MU itu kan saudara ya. Kayak Manchester United itu kan saudara ya, MU saudara ya, MU. Belum selesai, belum teruji, menguji hebatnya vaksin yang masuk di tubuh kita. Udah datang varian yang baru yang katanya bla 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 gini, bikin kita cemas juga saudara ya. Kapan selesainya? Varian baru muncul terus. Ini kayak kita berputar-putar loh.
dengan keadaan yang ada. Makanya saya selalu katakan kalau lihat Israel itu lihat hidup kita. Mereka pernah berputar, ternyata siapa sangka, tidak nyangka betul. Kita sekarang bagikan di padang gurun versinya Tuhan ini. Seperti berputar kita saudara ya, menghadapi situasi yang ada. Nah saya akan tunjukkan perjalanan Israel sama saudara. Lihat dalam Keluaran pasal 13, kita loncat ayatnya ke 20. Jadi saya baca saja dulu ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot, dari Goshen ya. Kan Israel tinggalnya di tanah Goshen. Nanti sebentar kita lihat peta sedikit. Dari Goshen berangkat saudara ya. Lalu mereka lewat tempat yang namanya Sukot ya. Dari Sukot Etan ya. Kita perhatikan, saya baca dulu deh. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Coba kita loncat sama-sama baca ayat 1 dan 2 dalam Keluaran pasal 14. Saya ajak Anda loncat-loncat ayatnya ya. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahirot. Antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Saya sengaja 2 ayat jadi 1. Saya tunjukkan petanya sama saudara. Lihat. Dari perjalanan Israel itu kan Tuhan keluarkan dari Goshen di tanah Mesir. Lalu dikatakan Alkitab tadi ayat yang ke-20, Keluaran pasal 13, lewat Sukot. Dari Sukot bukan naik. Di peta itu tayangkan lebar-lebar. Itu ada tulisan Israel di atas sebelah atas itu ya. Israel itu maksudnya tanah perjanjian, Kanaan maksudnya. Saya nggak sempat tulis. Itu Israel itu ada Kanaan. Harusnya dari Sukot serong sedikit naik ke kiri. Naik sedikit, lalu terus tembak lewat Filistin itu, Way of Filistin, jalan keluarnya. Itu akan nembus Kanaan, cuman 1,5 bulan, lurus saja. Serong sedikit ke atas ke kiri, lurus ke Israel, 1,5 bulan nyampe. Tapi Tuhan putar lewat Sukot, dari Sukot bukan naik, turun jalannya ke Etam. Etam bukan naik ke Kanaan, turun lagi ke Pihahirot. Tadi kita baca sudah melewati Pihahirot, suruh balik ke Pihahirot. Saya pernah katakan, ajarkan sama saudara, Pihahirot bukan tempat yang strategis yang bagus buat Israel. Ini tempat terjepit. Pihahirot justru membuat bangsa Israel terjepit. Tapi percaya begini saudara, dalam nama Yesus, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah sampai terjepit kita, tersesak hidup kita terjepit. Ingat, selalu Tuhan sediakan namanya way out buat setiap kita. Selalu Tuhan punya jalan keluar. Laut terbelah jadi 2. Saat terjepit selalu ada jalan keluar. Saya mau katakan sama saudara, percayalah dalam keterjepitan hidupmu saat ini. Saya terjepit pendeta. Percaya, tetap percaya, selalu mempercayai. Tuhan pasti sediakan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu kemarin saya sempat dipercayakan khotbah salah satu jemaat di online ya, Kohwat Guan kalau nggak salah namanya ya, berkenalan sama saya karena beliau suka dengar YouTube channel kita, orang dari Balikpapan, salah satu pimpinan hotel Blue Sky. Kemarin apa namanya itu Zoom sama saya beberapa hari yang lalu saudara ya. Saya bagikan firman ini. Jalan keluar dalam kesulitan apapun, terjepit apapun, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Hari ini kalau ada di antara saudara yang terjepit, percayalah Tuhan sediakan jalan keluar. Turun ya, dari Sukot turun Etam, Etam turun Pihahirot, suruh balik. Padahal Pihahirot terjepit. Mesir dan Fir'aun dan tentaranya di belakang mereka semakin dekat. Ya, kanan kiri gunung dan padang gurun, di depan laut teberal, terjepit. Tapi Tuhan sediakan jalan keluar. Nanti setelah dari Pihahirot saya cerita waktu nanti selesai. Turun lagi ke bawah. Nanti nyeberang laut itu saudara, terbelah jadi 2. Bukannya naik ke atas, dibawa jauh lagi. Di gambar itu kan kelihatannya cuma 1 cm, 2 cm. Itu kan peta Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya jauh turunnya. Bukan makin mendekat naik kepada Kanaan tanah perjanjian, makin turun, makin turun. Artinya makin dibawa jauh berputarnya. Makin ke Elim, terus muter. Nanti baru naik lagi, muter jauh. Kok diajak muter-muter ya, makin ke bawah bukan naik ke atas saudara ya. Nah, yang saya mau bagikan sama saudara, dengan cepat, berapa menit alasan. Kenapa sih Tuhan kadang membawa kita berputar?
mengalami pending-pending? Ada nggak di antara saudara yang mengalami seperti firman yang saya ajarkan sama saudara? Engkau berdoa nggak dijawab-jawab. Engkau punya masalah, sepertinya lama Tuhan tolong, terpending-pending, tertunda-tunda. Kok nggak segera cepat Tuhan tolong? Saya mau tunjukkan apa alasan Tuhan kadang sengaja membawa kita berputar, diputar sama Tuhan. Kenapa sih kok dipending-pending? Kok lama Tuhan gak turun tangan? Padahal bagi Tuhan hari ini pun ditolong, gak ada yang mustahil. Tangan Tuhan gak kurang panjang menyelamatkan, tapi sengaja diputar. Kenapa? Yang pertama, karena kita belum siap untuk sesuatu berkat yang lebih besar. Berkat besar kita itu Kanaan, Israel gak siap. Makanya diputar. Kenapa gak siap? Hadapi peperangan. Filistin, begitu nanti dari Sukot lurus ke atas, benteng-benteng Filistin kelihatan. Mentalnya kan budak, bukan tentara prajurit. Nanti mereka berkata, kami balik Mesir, kami balik Mesir. Gak ada makanan saja ngomongnya Mesir kok. Musa ditantangin, Musa dilempar sama batu, gara-gara mau balik ke Mesir. Mentalnya gak siap kalau Anda tahu. Kenapa kita diputar? Mental kita belum siap, Tuhan tahu, untuk menerima sesuatu berkat yang lebih besar. Coba dibaca ayat ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya baca dengan cepat. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi percaya begini, tetap percaya, selalu percaya. Kalau saudara menghadapi keterjepitan, kesesakan, tertunda-tunda, masalahnya panjang. Rasanya kok bikin lama, kok belum ditolong sama Tuhan. Itu ternyata begini, tetap percaya. Meskipun lama, tapi pada waktunya Tuhan pasti tolong kita. Pada waktunya pasti indah. Pada waktunya ada jalan keluar. Indah pada waktunya, tetap percaya. Terjepit, lama tertunda, indah pada waktunya. Ada kalimat berikutnya lebih powerful. Bahkan dikatakan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, bahkan ia memberikan kekekalan. Kekekalan itu artinya adalah masa depan yang berkepanjangan. Maksudnya gini loh, saya pengen cari tahu, saya searching apa sih artinya kekekalan. Karena ternyata segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ini hal yang utama yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yang utama Tuhan kerjakan kekekalan dalam hidup kita. Apa itu kekekalan? Dari kata olam kan, kekekalan bahasa Ibrani. Masa depan yang berkepanjangan. Ya, masa depan yang panjang buat kita. Diberikan pada setiap kita. Ada banyak orang ketika sukses gak panjang, tidak berkepanjangan masa depannya. Ada orang begitu sukses naik tangga dia, sukses luar biasa, kaya luar biasa, kerjaannya booming luar biasa. Tapi gak bertahan lama di atas, kan banyak peperangannya di atas. Banyak godaannya di atas. Istilah pohon kita sering dengar peribahasa, makin tinggi pohon makin banyak angin bertiupnya, makin keras angin bertiup, makin bergoyang. Kalau gak kuat patah. Makin tinggi makin besar peperangannya. Israel Tuhan tahu ini gak siap perang. Ada banyak orang kita suksesnya cepat, berhasilnya cepat, runtuhnya juga cepat, jatuhnya cepat, hancurnya cepat, dan gak bangun-bangun lagi. Tuhan mau memberikan kita rencananya kekekalan, masa depan yang berkepanjangan. Saudara bisa berkata amin? Kenapa Tuhan belum berikan masa depan berkepanjangan pada kita? Tuhan tahu kita belum siap hadapi peperangan, belum siap hadapi godaan, kesuksesan, keberhasilan, keberkatan, macam-macam yang terbaik dari Tuhan. Itu ternyata macam-macam godaannya. Kalau nggak kuat, jatuh. Tuhan nggak ingin kita jatuh. Tuhan ingin kita berhasil mengalami Kanaan kita. Tuhan ingin kita berhasil memasuki Kanaan kita, berkat yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan tahu, lu sekarang belum siap. Makanya kamu tak ajak berputar dulu ya. Diajak berputar dulu. Jadi jangan marah. Seperti judul tadi, belajarlah menikmati ketidaknikmatan. Ketika diputar, tertunda-tunda, doa kita belum dijawab, nikmati ketidaknikmatan. Sebab Tuhan sediakan berkat yang besar, yang berkepanjangan sama saudara. Kekuatan manusia, iblis gak bisa mengambil masa depanmu. Sengaja diputar. Berapa banyak saudara ngalami diputar hari ini? Ingat, Tuhan punya rencana kekekalan buat saudara. Tuhan tahu belum siap.
Jangan sampai di atas jatuh lagi. Karena godaannya banyak. Ada banyak orang ketika sukses, pekerjaannya besar, dulu setia sama Tuhan. Waktunya banyak untuk Tuhan berdoa. Sekarang maafkan pendeta, saya gak punya waktu. Ikut ibadah online gak ada waktu pendeta saya. Bayangkan online pun gak ada waktu. Saya bersyukur kalau pagi ini tengah kesibukan saudara tetap ada waktu untuk Tuhan. Yang kedua, dengan cepat. Ada alasan yang kedua kenapa Tuhan ajak berputar. Tuhan mau bawa Israel menyeberang laut Teberau. Langsung kita tembak, baca ini ayat sama-sama. Terakhir buat kita, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sabar, saya mau terangkan terakhir penting buat kita. Kenapa diputar sama Tuhan? Dipendeng-pendeng, kok gak cepat ditolong sama Tuhan? Sengaja Tuhan bawa mereka menyeberang laut Teberau. Untuk apa? Supaya Mesir, musuh besar mereka, bangsa Mesir, masalah besar mereka, tidak akan kamu lihat lagi selamanya, bikin masalah dengan kamu. Kenapa? Tenggelam Fir'aun dan tentaranya, Israel selamat. Baca Alkitab. Sejak peristiwa Mesir, Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut Teberau, Laut Merah, Israel gak pernah perang lagi dengan Mesir. Catat itu sampai hari ini. Selalu di Alkitab baca sejarahnya berputarnya berperang sama Amon, sama Filistin, sama Moab, sama Amalek, sama Amon, sama Moab, Filistin. Muter begitu. Gak ada ceritanya di Alkitab sejak peristiwa ini perang sama Mesir. Tidak ada. Kenapa? Mesir itu musuh yang paling besar. Kamu gak lihat lagi. Gak akan ada masalah dengan Mesir. Udah ditenggelamkan. Musuh besarnya, masalah besarnya, akar masalahnya udah dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, Mesir di masa itu negara yang terbesar. Semua kalah, adidaya. Ini banknya dunia soal keuangan, sumber keuangan. Abraham ada masalah, kemana larinya? Ke Mesir. Ishak ada kelaparan, saya katakan lari kemana? Ke Mesir. Sumber uang, bank dunia, super power, adidaya. Secara politik, finansial, keuangan, apalagi. Semua. Ini negara yang terbesar. Tapi yang terbesar itu dikatakan dikalahkan. Sengaja berputar di bawah laut Teberau menyeberang supaya apa? Masalah besarmu diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin masa depanmu berkepanjangan. Saya nggak tahu masalah besarmu itu apa. Makanya saya katakan nikmati ketidaknikmatan ini. Kalau saudara bisa menikmati ketidaknikmatan ini, mengecapnya, menikmatinya, saya percaya kamu akan melihat, kamu akan mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Saya berdoa, masa pandemi yang kita lihat, yang kita alami pertolongan Tuhan, betapa Tuhan baik. Bukan makin turun, tapi Anda mengalami perkara yang luar biasa. Kenapa? Menikmati. Ada yang selama ini ngomel, bertobat saudara ya. Ayo nikmati ketidaknikmatan di masa ini. Kecap saja. Karena sengaja Tuhan bawa kita berputar-putar. Kapan selesainya? Gak tahu. Pandemi kapan selesai? Masih berputar, gak tahu. Nikmati ya, jangan ngomel. Nikmati ibadah, nikmati hadirat Tuhan, nikmati pemberitaan firman Allah. Saat kita nikmati ketidaknikmatan ini, Anda nanti akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara ya.